tema yang aku lagi mau bawa. Ini bagus tidak ya? Tapi aku lagi suka banget dengan kata-kata ini tentang bucin, budak cinta ya. Budak cinta ya. Di sini tamu-tamu yang aku lagi hadirkan kembali lagi dengan Ci Feby, couple-nya Ko Freddy, dan di belakangnya ada Ci Jen sama Ko Daniel. Kedua pasangan ini lagi udah menjalankan relationship itu udah berapa tahun kok? Baru mau setahun. Baru mau setahun, dan? Ya, sama. Oh, oke. Dan kenapa aku menghadirkan mereka? Ini kan temanya tentang bucin ya. Jadi aku ada beberapa yang pengen aku tanyain. Ini terkenal banget bahasa bucin itu awalnya dari apa sih kok? Tahu tidak ya? Enggak. How come bisa terkenal? Aku aku tidak tahu kata-kata itu awalnya. Tapi pas kesini kayak oh itu. Jadi kayak aku bucin sih gitu loh. Jadi aku pengen tahu itu normal atau tidak. Kamu mengatakan diri kamu bucin. Kenapa kamu mengatakan diri kamu bucin? Setelah ini, jadi pertama aku pengen tahu dulu seberapa mengerti sih definisi dari bucin. Silakan. Perwakilan ya, pihak cowok sama pihak cewek tidak boleh sama. Silakan discuss. Pihak cowok, kita berdua ya? Iya. Oke. Kalau kita berdua sih mikirnya definisi bucin itu adalah seseorang yang kayak melakukan berbagai macam cara untuk menyenangkan hati pasangannya. Everything. Kayak sayang, aku mau martabak, tapi martabaknya mau yang daerah Menteng, padahal rumahnya itu di Depok. Dan cowoknya tetap pergi ke sana untuk beliin. Ya. Sekalipun hujan badai menerpa, dia akan tetap beli di sana. That's the definition of bucin. Sangat jadi budak banget pokoknya. Kan juga budak. Oh, budak. Dia mau diperbudak, dia mau menjadi hamba dalam itu. Oke, dari cowok. Jangan kopi pas ya. Nggak boleh. Jujur aku nggak tahu sih ya, bucin ini dari mana ya. Cuman kalau namanya budak cinta berarti kan ada satu yang jadi budak, ada satu yang jadi tuannya, ya kan? Definisinya begitu dulu. Aduh, kayak gereja banget. Kagak, cuman abis itu aku mikir budak cinta berarti pokoknya si budaknya ini melakukan segala cara untuk menyenangkan tuannya. Oke. Sampai-sampai dia lupa dengan yang lain. Nah, contoh kasusnya seperti misalnya nih si cowok lagi kerjaan nih. Si cewek nelfon, yang dijemput dong. Iya kan? Si cowok tinggalin semua kerjaannya padahal deadline besok. Atau deadline malam. Iya. Dia lebih milih jemput si pacar. Ini contoh atau Pacar pengalaman? atau gebetan atau apa. Iya, gitu. Ini contoh atau pengalaman kok? Itu Sedikit contoh dan sedikit pengalaman. tapi sebenarnya bucinnya itu biasanya lebih untuk kayak gebetan sama pasangan yang baru-baru mulai pacaran gak sih? Kayak lagi sedang meluap-luap kasmaran, jadi kayak I will do everything for you. Iya gak sih? Iya, bisa jadi. ya untuk mendapatkan hati si pasangan. Ya. Ini masih definisi ya nih guys. Iya, maksudnya itu masih definisi. Jangan disambungin di situ dulu. Kedalaman. Iya. Oke. Dan pertanyaan kedua adalah penting atau tidak sih bucin ke pasangan? Penting atau enggak? Ya. Oke. Necessary atau unnecessary? Ya tidak, kalau ditanya penting atau tidak. Sebenarnya bucin ini bahasa Indonesia yang baiknya apa sih? Iya ya, please aku kalau ada yang Nah, kalau bucin yang maksudnya sekarang ini bucin yang sedang terjadi di masyarakat itu berarti seorang yang tadi kita bilang yang melakukan segala macam cara, orang yang melakukan segala macam cara untuk menyenangkan hati pasangannya disebutnya sebagai bucin kan. Nah, tapi sebenarnya ketika kita melakukan hal-hal untuk pasangan kita asal nggak lebay dan maksudnya I think it's okay. Jadi kalau bilang bucinnya sesuai atau enggak, menurut aku enggak. Ya sebenarnya sih enggak ya. Cuman kalau orang lagi kasmaran itu jadi penting buat mereka. Yes. Ya betul. Oh itu cewek, cowok harus beda. Susah nih jawab ini kan. Sumpah gue bingung ini. Coba ya, ngomong dulu. Mungkin ya tadi ya, nggak butuh banget sebenarnya. Maksudnya ya kalau
cinta ya cinta lah apa adanya, jangan dibuat-buat gitu. Maksudnya lo ngelakuin sesuatu yang lo harusnya nggak bisa tapi lo paksa untuk mendapatkan hati si pasangan. Aku mau ngomong. Udah nemu ide ya. Ya lu dulu aja, gue nemu dulu ya kan. Mikir tadi gue mau ngomong apa. Kalau aku mikirnya bucin itu pasti ada di tiap orang. Karena tadi kan kasmaran itu nggak mungkin orang nggak ada kasmaran, itu nggak mungkin. Di awal dia suka sama orang pasti kasmaran. Tapi penting sama apa enggaknya belum tentu penting. Oh. Karena kalau misalnya tadi Jenny bilang kalau kasmaran itu kelebihan, jadinya tidak baik ya. Iya, jadi nggak baik. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah pernah bucin tidak sama pasangan dan apa? Pernah bucin nggak dengan pasangan? Melakukan yang tadi pasangan atau ex atau yang sekarang? Katanya sesuatu yang udah pernah lakukan kayak bodoh banget sih aku melakukan hal itu gitu. Oh pernah aku. Oh pernah. Itu atau yang ex? Ke yang jelek dulu deh, ke yang ex-nya gitu. Oke. Kayaknya aku pernah. Aku tahu yang mana. Aku pernah jemput itu cewek jaraknya 25 kilo, bolak-balik berarti 50 km. Cuma untuk jemput itu cewek. Oke, aku udah merasa. Aku bisa sebodoh itu. Saya bodoh memang waktu itu. Oh jadi dia kebalikannya. Oke, Nah itu. dia masa bodoh aja. Setelah kalau dulu dia tidak merasa itu salah kan? Setelahnya baru berpikir bahwa itu salah kan? Iya bukan salah, tapi memang iya kayaknya nggak harus begitu gitu. Gitu sih. Ya bisa disebut salah bisa enggak, cuman tergantung pemikiran orang gitu ya. Tapi pas pada waktu itu merasa bahwa itu memang seharusnya dilakukan atau gimana? Iya memang pengen ngelakuin, jadi makanya bucin. Efek cintanya lagi tinggi banget gitu loh. Yoi. Kok? Cewek dulu dong, soal Oh iya. Bisa aja. Dia Belum tahu ya jawabannya. lagi milih aku rasa. Untung udah ada jawabannya tadi. Aku ke yang dulu atau yang sekarang? yang dulu, yang sekarang aku nggak bucin banget sih, biasa aja. Bosok. Kalau yang dulu aku kayak apa ya, pernah bolak-balik keluar kota buat ngunjungin dia karena dia luar kota. Wih, Lebih dari gua loh. Keluar kotanya kamu tahu nggak di mana? 260 kilo kalau di total. Aku cuma 50 kilo. Tapi jangan berantem ya. Gagal deh. apa ya? Sebenarnya ada banyak, cuma udah dilupain gitu. Oh, iya. Enggak. Masa? Masih ada. Sometimes kalau bucin yang tidak tersampaikan itu kan kita lagi sakit hati itu tidak pernah lupa gitu. Ups. Sebenarnya karena mungkin terlalu banyak kali ya. Ada bucinnya banyak banget bucinnya. Bucinnya banyak materi. Wow. Pilih-pilih yang mana yang mau dikeluar. Siap. Salah satu aja. Atau jadi dulu deh nanti baru gitu. Kalau aku pernah jadi kayak dulu ex aku itu dia Pindah pos dia. aku jadi kerjaan yang deket sama sama ex aku itu. Itu bucin banget. Nah, itu aku tinggal deket tempat tinggal dia, terus sampai sebelum jadian, itu kan sebelum jadian kan. Pas Sorry ya, aku akan ngetawain tapi aku kayak lagi memikirkan aku juga. pas masih gebetan gitu masih kayak nggak ngapa-ngapain, cuma datang pengen ngunjungin dia pas lagi jam kerja. Wow. Itu jauh sih, kayak aku pas kan di daerah sini kan, daerah Palmera, dia di daerah 25 km dari tempatku, jadi kayak aku sana bayar ongkos, duduk lama-lama di atas Gojek, terus kayak duduk datang cuma beneran doang karena kan dia kerja kan lagi jam kantor. Wow. Aku tidak nyangka loh. Kok Susan bisa bucin juga?
kok udah nggak ada alasan untuk tidak jawab ya. Tapi gue nggak terlalu bucin-bucin banget. Oh iya. Masa, Nil? Masa? Masa sih, Nil? Coba cerita dulu deh, biar kita yang menilai. Tapi memang ya kayak tadi yang awal gue bilang itu, ya misalnya gue lagi kerja, ada saatnya ini kebanyakan terjadi pada saat pendekatan. Oh, setelah pendekatan lupa. Wow. Kalau pendekatan Bodo amat. Ya, teleponnya. Ah, bunyi ya udah. ntar lah mesti gitu ya. Ya kan? Telepon pun nggak dijawab. Kalau lagi PDKT, misalnya lagi main game nih, dia telepon, wah angkat, bodo amat, bodo amat. Mau apa nggak mau lah. Pasaran nggak SSC yang main snack yang ular itu? Udah lah, nggak usah lah, taruh dulu lah. Ini ularnya udah mau Kan nih ya. Oke, nextnya pertanyaan selanjutnya adalah kan lagi ngejalanin relationship, ya kan? Di antara kalian siapa yang paling bucin? Waduh. Ini, ini cewek. Enggak sih. Bisa sih. Kayaknya kamu mau ceritain. cuma normal aja. Nggak ada yang bucin-bucin banget gitu. Maksudnya ya kalau lagi kerja ya kerja aja gitu, nggak Iya. sampai yang kayak tadi contoh bapak ini ya, ini ditinggalin enggak sih kita. Ya udah tau lah apa yang harus dikerjain dulu. Apa yang harus dikerjain dulu apa. Itu efek umur nggak sih? Apa umur? Iya. Mungkin itu dari pengalaman sih. Oh, Pengalaman yang banyak ya, maksudnya pengalaman ya evaluasi, maksudnya habis kayak ketika Kayak sebelumnya- sakit-sakit. bukan sakit sih, kayak belajar gitu. Saat kita jatuh cinta, asmara gitu kan kita nggak bisa, kayak jarang orang bisa lebih ke jenjang after it. Ketika kita bisa mengevaluasi kembali hubungan kita pasti akan lebih tahu, oh ternyata gue harusnya berbaik kayak gini. Nah itu yang membantu untuk aku menjalani relationship aku sekarang sama dia. Jadi kayak pada porsinya aja. Kalau sekarang, oh mungkin aku tidak tahu ya. Aku ada satu jadi ingat nih. Kita jalanin aja dulu. Pernah tahu gak gitu? Pernah tidak dengan kata-kata itu? Let's say ada orang yang sometimes kita lagi dekat, terus mungkin kita lagi pengen sama orang lain juga, bukan sama orang ini. Terus tiba-tiba orang ini kayak mengajak relationship sama kita dan kita nolak tidak enak atau apapun, aku tidak tahu lah. Pernah tidak di momen itu gitu? Aku nggak pernah sih. Makanya aku bingung cara jalan cintaku tuh kadang suka lupa aja. Kadang aku pengen ada orang yang kayak ada dua orang pria yang datang kepadaku. Enggak ada. Aku juga sih dulu kayak mikir pengen dia ya, kayak drama-drama Korea gitu kayak Ah. aku dulu nikah tapi kayak nggak ada sih. Aku kalau misalnya kalau iya ya iya, kalau enggak ya nggak usah gitu. Jadi jangan. Bukannya kamu yang terakhir ada ya? Tuh. Yang suka sama kamu itu? Enggak lah, itu kan enggak. Oh, enggak. Berarti kamu pernah, oke. Hah? Pernah tidak menawarkan? Menawarkan. Aku bahasanya aku takutnya salah. Kayak Dia yang ngajakin untuk iya bahasa orang lain. Tapi Jalan biasanya aja. kalau kita jalan itu biasanya cowok sih kan. Iya. Cewek jarang sih ada yang mau. Oh, ada. Tapi ada juga. Ada jarang. Tapi jarang. Biasanya cowok yang kan gitu. Maksudnya udah lah, jalan kita dulu aja. aja. Iya kayak. Jalan Udah, aja tanpa status. Heeh. Oh, pernah banget gue. Wah kan oke. Bukan jatuhnya sih, kayak ceritain. Itu kan yang lalu, bukan itu cuma buat biar kita tahu aja kayak gimana sih seperti itu. Seperti oke. Ya awalnya emang deket-deket gitu aja, terus ya lama. Tapi emang nggak ada kata-kata itu, kita jalan aja. Oh, tapi Ada kayaknya sih. Jadi nggak tahu. Maksudnya ada dialog itu enggak, gue juga lupa ya. Tapi yang aku pengen tahu jika kalau kita bilang kita jalanin aja, tapi kayak apa yang kita lakukan sama tidak sih seperti yang sekarang nanti kita komitmen gitu loh. Apa ada batasan-batasan? enggak lah. Yang gitu enggak sih. Pasti lebih free orang. Maksudnya sama bisa jadi. Bisa jadi sama. maksudnya secara hubungannya, secara pendekatannya sama. Oh, iya. Cuma nggak ada status doang. Iya. Bisa jadi loh. Bisa sama. Orang banyak kayak Kita ini pernah kayaknya udah katanya jadian. dia. Coba. Sama aja. Jadi ya kita jalan keluar bareng. Kayak PDKT tapi lebih gitu. Ada panggilan sayang? Enggak sih. Enggak sih. Berarti ada bedanya lah ya. Sekarang kita ada ya? Oh, iya. Wow, itu kalau teleponan tuh yang kamu selalu baby,
Oh iya, ya baby. Wow, kok oke. Cepat. Nggak jelas emang ini. Kok coba jawab dong, soalnya belum jawab. Jadi maksudnya gimana pertanyaannya? Aku nggak kurang ngerti Pernah sih. nggak Pernah enggak? bukan itu, maksudnya kayak kita sama cewek terus kayak jalan aja dulu. Jalanin aja dulu tuh maksudnya nggak ada status. Iya, tapi tapi kayak saling suka, tapi ya tapi kayak pacaran Iya, gitu. PDKT. Tapi TTM tidak- lah, bahasanya TTM kali. Iya, HTS, TM. Aku tidak tahu bahasa. Hubungan tanpa status atau TTM. teman tapi mesra. Oh iya, bisa jadi ya. Pernah sih aku. Pulang dicubitin aja. Hah? Pulang dicubitin. Pernah, tapi memang ada batasannya iya. Karena kita kan gimana ya maksudnya? Kita dekat iya, kita pernah jalan iya, makan bareng iya. Tapi nggak nyampe ke ngomong sayang gitu, enggak, tapi kita udah deket gitu, udah kayak ngobrol udah nyaman gitu loh. Itu pernah. Ada jealous tidak sih? Maksudnya? Kalau dia sama jalan sama dia sama cowok lain atau kamu deket sama cewek lain dia jadi apa enggak? Karena waktu itu udah lumayan deket, ada jealous. Tapi di hati berkata bahwa aku pantas jadi untuk jealous, kan tidak? Enggak, karena kan kita belum jadian. Ya maksudnya di hati berarti ada Tahu dong diri gitu kan. loh. Ya jealous, gue gak bisa jealous dong kan gue belum jadi. Iya, ada kayak gitu, ada rasa kayak gitu. Jadi sebenarnya yang suka TTM ya kita ya. TTM, HTS, Aku tidak mengerti, oke. Itu di pihak cowok berarti ya. mostly. Enggak juga. Cewek juga kalau nggak mau ya nggak kejadian. Ada Iya, juga. iya, iya. Ada juga cewek yang nyosor juga. Wah. Ini lebih dalam. Karena zaman sekarang ya. Iya. Zaman sekarang. Iya. Jadi maksud aku pengen tahu sebenarnya penting tidak sih untuk yang seperti itu? Ya, maksudnya? Maksudnya TTM itu penting apa enggak? Ya. Enggak dong. Enggak. Maksud aku kayak gini kan tadi tahu batasannya yang pasti. Sometimes kita kalau udah langsung kayak suka sama orang, menawarkan relationship sama orang, tapi nanti putus di tengah jalan, apa penting tidak sih kayak kita jaga dulu setelah kita benaran baru kita Yakin, baru menjadi jalan orang sama seperti dia. itu. Bisa seperti itu. Aku tidak pernah merasakan itu sih. Iya. Kalau mau bener ya bener, harus kita yakin dulu baru jadian. Nah untuk yakinnya itu mungkin nggak harus jadi TTM kali ya, maksudnya Iya. Temen aja kan. temenan aja. Ini yang udah temenan lama nih silakan. Iya. Coba diceritakan. Mereka udah temenan Iya, iya. dari kapan ya? Dari VIP terbentuk kayaknya. 2013. Wow. It's been a long time. Jadi mereka udah temenan 6 tahun baru pacaran tahun lalu. Ya karena itu udah belok-belok juga ke sana sini. Satu sini, dua sini gitu kan. Iya, iya. Kalau enggak, ya kita pasti nggak akan sampai sekarang juga nggak jadi. Iya. Oh gitu emang gitu. Ya iya kan kamu masih Iya, jadi mereka udah teman 6 tahun. Jadi- Baru jadian. Jadi teman dulu. Oke. Terus gini deh, aku ke pihak cowok ya. Kan tadi yang pernah menjalankan kita jalani dulu itu kan pihak cowok dominannya ya. Alasan apa bisa mengiyakan untuk hal itu? Alasannya kenapa mau ngejalanin itu? Alasannya ya karena suka sama dia. Mau kenalin dia lebih mau kenalan. jauh. Iya, mau kenalin dia lebih jauh. Kenalin ke siapa? Kenali ya. Kenali. Mau kenali dia lebih jauh. Oh, tapi tidak ada niatan atau tidak untuk relationship? Ada niatan. Oh, kalau gua nggak ada. Gua tahu kan ini nggak cocok nih cewek nih. Tapi Buat emang lanjut. have fun aja. Wah jahat loh ya. Kalau have fun aja aku belum pernah kayak gitu. Mungkin dia pernah. Aku udah tulis bad boy yang di sini aku tulis ya. Ada pernah, cuman kirain kan asik kan orangnya kan. Terus ya emang asik sih, cuman buat berteman. Tapi buat next levelnya enggak. Oke. Udah berapa menit? Lumayan sih. Buat aku untuk dari pasangan ini tentang tema bucin aku closing di sini. Jadi sebelum closing, conclusionnya aku pengen dapat definisi sama hal apa ya
untuk tidak bucin. Biar nggak bucin. Iya. Definisi dari bucin sama hal apa yang dilakukan biar nggak bucin. Kalau definisinya yang tadi kalian bilang itu, maksudnya mau ngelakuin apapun untuk menyenangkan, mengambil hati pasangannya. Yang dilakukan biar nggak bucin, mungkin maksudnya ketika memutuskan untuk masuk dalam relationship itu nggak sendiri ya, maksudnya butuh orang-orang yang di sekitar kita yang lebih objektif. Jadi kita nggak kayak yang lakuin semuanya kan pikiran kita doang gitu, tapi kan pas kita punya teman-teman yang di sekitar kita, mereka kayak inget bro, kayaknya lu berlebihan deh ke cewek ini gitu. Kayaknya lu berlebihan deh untuk ngasih dia perhatiannya gitu. Jadi kayak ada pengingatnya. Ingat ya. Tapi terkadang orang yang lagi bucin susah. Iya benar sih. Nah, makanya butuh satu elemen yang harus dimiliki setiap kita sih. Maksudnya di saat seperti itu ya belajar mau untuk dengerin. Kalau misalnya dibilang, lu kayaknya agak sedikit berlebihan dalam mendekati cewek ini. Nah itu kita sendiri sebagai orang yang sedang mengalami bucin itu tuh mau belajar untuk, oh gitu ya apa, mau dengar dan mau merefleksikan, mengevaluasi sikap kita. Biar kita nggak berlebihan dalam melakukan pendekatan dan hubungan dengan orang lain. Tapi definisi itu susah ya. Soalnya ini aku tambahin dikit yang definisi kenapa aku bilang aku bucin. Aku dulu pernah, cowok aku itu dulu, ex aku itu dulu, dia kan tinggal di Malai. Dia mau ditugasin ke Beijing, sedangkan aku lagi di Jakarta. Hanya untuk mengantar dia ke bandara, kan itu bandaranya udah dia dari di KL. Aku di Jakarta. Aku merasa kayak I have to do that gitu, kayak supposed to do yang harus aku lakukan. Aku pergi cuma untuk nganterin dia ke bandara ke KL, dan aku kembali lagi. Wow. Dan aku merasa di saat itu yang harus aku lakukan gitu loh. Aku merasa kayak jelas kalau sekarang merasa aku bodoh kali loh ya gitu. Tapi jikalaupun let's say waktu itu kita udah pernah fokus sama Cici ya dan bilang kamu tidak boleh melakukan itu, aku akan tidak pergi loh. Iya. Nah itu kan makanya tadi aku bilang aspek yang harus ditambahin dalam memiliki orang yang kasih ingetin kita itu adalah kita yang sendiri mau belajar untuk dengerin. Oh kenapa sih ngomong kayak gitu? Sekalipun mungkin kita nggak nangkep dengan otak kita yang kurang sehat waktu itu. Orang bucin kan kurang sehat ya otaknya ya kalau menurut aku ya. Jadi ya dengerin aja gitu kayak, oh mungkin gue nggak ngasih tahu tapi gue mau belajar kok. Karena orang yang ngomong sama kita berarti kayak sayang sama kita. Ya aku bilang tuh yang gitu kita adalah saudara kita, kayak aku sama dia, aku kan sama adik sama dia. Dia ngeliat aku bucin, lu ngapain sih ke tempat sana? Lu kok bawa waktu doang, buang duit gitu kan, buang energi. Nah dia kasih aku, dia tahu yang terbaik buat aku. Dan dia sayang sama aku atau dia sayang sama aku, makanya aku mau dengerin dia. Oh well, apanya masih ada. Nah itu harusnya kayak gitu ya idealnya. Oke. Ya itu bertahap lah, still working on it. Dari pihak cowok idam aja, idam itu salah. Aku Ya, nggak itu sama dengan. Aku nggak. Ya, definisi atau Terserah lu. soalnya definisi udah. Yes. Ya kalau gimana mengatasinya ya self control sih. Mengendalikan diri. Maksudnya dia tahu dia ini terlalu berlebihan. Kayak misalnya ini kita lagi capek banget habis kerja gitu, terus ketemu yuk nonton gitu ya. Iya. Ini contoh kasus. Terus kitanya dengan badan yang capek, baru pulang kerja ngantuk, kita ikut nonton. Terus sambil nonton kita ketiduran. Iya, itu berantem nggak sih? Itu malah jadi kasus kan gitu. Soalnya aku pernah seperti itu. Ya, Ini berharap sesuatu yang romantis gitu kan, malah tidak. nah itu kalau lu bisa mengendalikan diri kan pasti enggak lah, gue butuh istirahat dulu, gue lagi capek, besok mungkin kita bisa atur waktu ulang. Oke, ya. Pengendalian diri, terus mendengarkan orang lain untuk correction ya, dari Bapak sendiri. Aku baru dapat ilham nih. Oke. Penting ini ilhamnya. Enggak, ini definisi ya. Aku tadi baru kepikiran. Kayaknya bucin ini kalau dalam tanda petiknya ya, positifnya itu Ya. berkorban buat pasangannya. Iya. Tanda petiknya ya. Iya.
gue berkorban kok buat lu gitu kan. Nah tapi poinnya berkorban ini bukan gampang banget orang ngomong berkorban kalau posisinya lagi enak, sama-sama enak dua-duanya. Tapi kalau dua-duanya lagi nggak enak, Ada salah satu yang bisa nggak dia tetap berkorban? oh iya, iya. Nah itu poinnya. Jadi berkorban bucinnya itu bucin untuk sesuatu yang baik itu menurut gue oke. Artinya berkorban untuk sesuatu yang baik pada saat dua-duanya nggak enak dan bisa berkorban buat salah satu pasangannya itu oke. Gitu. Ngerti nggak maksudnya? Bisa dipahami? Bisa. Oh, aku ini setuju sih. Soalnya aku merasa bucin itu diperlukan juga sih menurut aku. Jadi mungkin kadarnya itu. Iya. Pada kan. posisinya juga kali ya. Maksudnya misalnya bucin nih, Ke si istri. istrinya lagi hamil. Nah Ya. iya, itu ya lu harus. Itu namanya berkorban dalam sisi yang positif. Ya. Bukan yang Aku mau duluan negatif. sayang. Gitu. Ya, next gitu ya. Gitu. Kalau Iya, next aku dulu ya, ya, next dulu. biar aku bisa bikin next video kalau lagi bucin. Iya. Terus tadi pertanyaan kedua. Gimana cara mengatasinya? Oke, cara ngatasinnya. Artinya berarti mengatasi bucin yang kalau di negatifnya. Kalau Kalau- negatif ya berarti, kalau positif kan oke aja. Nah, Ya orang itu harus ngerti prioritas sih menurutku. ya. Prioritas itu hubungannya sama tanggung jawab secara pribadi. Kalau dia bisa ngatur prioritas, dia bertanggung jawab secara pribadi. Ya. Setuju. Oke. Gitu. Artinya kalau dia menghalalkan segala cara untuk ngasih ke pasangannya, dia belum tahu prioritas. Setuju. Mana yang penting dalam hidupnya, mana yang enggak, itu dia nggak tahu. Oh, oke oke. Ya, gitu. Oke, jadi konklusinya ialah ada 3 poin yang aku terima. Satu, pengendalian diri, prioritas apa Iya, priority, ya. And then third ialah tadi apa sih? Mendengarkan. Mendengarkan masukan dari orang di saat kita kan tidak selalu bucin itu benar gitu. Jadi jika level bucinnya udah berlebihan dan kita mendengarkan orang itu lebih baik untuk supaya bucin itu jadi positif. Ya. Itu aja untuk bincang-bincang kali ini. Thank you lah kok ya. Thank you. Aku sebenarnya sangat interest banget loh, soalnya sometimes dari cerita banyak banget ceritanya. Kalau dulu mungkin suffer untuk itu kan, tetapi kalau sekarang ceritanya jadi lucu gitu loh. Oh. Banyak banget bikin orang lagi. Dan untuk next video masih ada tamu-tamu lainnya. Wow. Oke. Ini kan aku ambil dari yang relationship, pengertian relationship bucin kan, dari orang yang relationship. Kalau yang nextnya aku mengambil teman-temanku yang single, sama atau tidak gitu untuk comparing. Thank you for Thank you. coming. Thank you. Bye. Bye.